berpotensi. Demikian ya Bapak Ibu, mengubah aturan maringi seserapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Weru Sukoharjo, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Weru. Dalam kesempatan ini yang pertama saya menyampaikan terima kasih sekali sudah diundang di sini, bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, bisa nanti sedikit hanya saya karena tidak punya kemampuan atau sedikit berbagi saja pengalaman saya dan sebagainya, dan saya berharap sekali nanti malah justru kita saling berbagi, artinya saya juga belajar dari Bapak Ibu, itu yang harapan saya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya yang terbatas padahal materinya banyak gitu ya, artinya yang dapat kita diskusikan itu banyak sekali. Nanti untuk materi sudah saya diedarkan ya? Sudah bisa dibuka? Infonya tolong dibuka. Sudah ya, banyak sekali. Baik Bapak Ibu, nih, sebelumnya sebagai pengantar dulu saja Bapak Ibu. Kalau tadi pagi saya diajak sarapan Pak Darus di rumah makan ayam goreng di dekat penginapan sana. Kalau rumah makan ayam goreng itu yang diproduksi apa enggak? Yang diproduksi apa? Rumah makan ayam goreng situ nggih? Mulyani. Ya. Yang diproduksi apa nggih? Ayam goreng. Ayam goreng. Nah, pabrik sepatu kan jelas nggih. Kemudian nak pabrik tahu. Puskesmas apa? Pelayanan. Pelayanan polsek, pelayanan sekolah, sekolah, iya nopo nilai sing diproduksi nopo jajan siswa, sumber daya, layanan, karakter siswa, nopo sing diproduksi nopo Bapak Ibu penjenengan jadi malah ibu tadi wis meh pensiun. Sing diproduksi nopo jelas nggih, pabrik tahu, pabrik tempe, ayam, rumah makan ayam goreng, puskesmas, layanan kesehatan nggih, anak sekolah, outputnya apa Mas? Ini mau masuk bukan ini Mas ya. Jadi kan saya wes juga mau pensiun, panggil Mas lebih akrab gitu. Apa? Siswa yang kompeten. Siswa. Apalagi? Maksudnya lulusan. Bedanya siswa dengan lulusan. Subjeknya sinten yang di sekolah itu? Siapa? Apa? Bedanya peserta didik, lulusan, siswa, murid, sami enggak? sama Sama enggak? Oke, saya kira udah begini saja. Kalau mau bahasanya campuran mawon. Ngapak ya apa-apa. Iya.
lulusan dengan siswa saja Bes. Beda. Di mana bedanya? Kalau lulusan setelah menempuh proses pendidikan, kalau siswa masih dalam proses. Kalau kita bandingkan dengan ayam goreng tadi, siswa itu setara dengan apa? Ayam goreng. Apa? Ayam mentah ya. Ayam mentah yang perlu diolah kan gitu ya, dibumboni dan sebagainya. Kemudian nanti supaya akan menjadi ayam goreng. Ayam goreng setara dengan lulusan. Tadi ayam goreng di rumah makan Mulyani ya, khas gitu ya, khas. Saya merasakan khas sekali. Salah satunya di situ ada kuluban ya, kuluban. Kemudian ada sambelnya juga 2 macam. Cuma tadi memang saya sengaja kalau keluar itu menghindari sambel. Menghindari sambel. Kemudian juga ada lalapan mentahnya ada. Nah, ini tampilan akhir dari sebuah itu. Pertanyaan saya, lulusan yang seperti apa? Jenengan memang ayam goreng tadi kan orang mungkin ayam goreng Mulyani lah Pak, yang penting ayam digoreng kan gitu ya. Ya, nah mesti punya kriteria, mesti punya standar kualitas. Terus betul. Misalnya penjenengan sebagai pemilik warungnya atau mungkin apa saja, pasti punya standar kualitasnya. Ayam goreng yang seperti apa? Nak penjenengan kira-kira pemilik rumah makan ayam goreng yang seperti ayam goreng yang seperti apa? Yang enak. Yang enak. Enak, teksturnya Lembut. Ya. Kalau dicopot orang lawan. Iya toh, ayam goreng itu kalau enggak itu kalau dicopot melawan. Alot banget sih gitu ya. Nggih. Empuk ya. Rasanya khas ya. Bumbunya masuk ke itu, apalagi tampilannya betul ireng gitu ya, cantik gitu ya, tampilannya cantik. Kemudian ada tambahannya enggak? Ada tadi di situ, ada keluban, ada yang lalapan mentahnya, ada sambelnya. Itu sebuah tampilan. Nah, pertanyaannya siswa lulusan yang seperti apa? Berkualitas. Kenapa? Berkualitas. Berkarakter yang baik. Saya iki jenengan dadi guru pun suwe nggih. Pun nggih. Oh, saya ini juga hampir pensiun gitu ya. Kita itu sering tidak jelas dengan apa yang kita kerjakan. Seperti ini pertanyaan, yang seperti apa lulusan kita? Aku mulang begini, yang seperti apa? Kenapa Bu? Sesuai SKL. Harapannya itu sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Harapannya itu. Nah, SKL yang lama itu di Permendikbud nomor 20 2016 yang lama. Masih ingat nih Bapak Ibu? Isinya ada 3 bidang pengetahuan, memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sikap ada 2, spiritual dengan sikap sosial. Itu SKL lama. SKL yang baru sekarang ada 3. Juga ada 3. Yang seperti apa?
Ini materi tentang SKL yang baru sudah ada, yang baru-baru di file tadi sudah saya sertakan. Nah, yang seperti ini, yang baru. Ada tiga komponen. Itu yang pertama apa? Lulusan kita nanti, ya, hendaknya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ayam gorengnya tadi gitu ya. Ayam lulusannya tadi yang seperti ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkarakter Pancasila. Yang ketiga, memiliki kompetensi literasi dan numerasi. 3. Jadi penjenengan camkan dulu, nanti saya itu misalnya seperti bapak ibu yang mau masak itu jelas, yang mau dimasak itu saya mau masak apa contohnya, mau membuat gudeg misalnya gitu ya. Gudeg yang seperti apa gudeg basah atau gudeg kering misalnya itu. Jelas nanti hasilnya akan sesuai dengan yang bapak ibu harapkan. Nah, bapak ibu sejak sekarang harus nyampel ke ini di sini di benak pikiran kita, anak yang seperti ini loh gitu ya, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkarakter Pancasila. Yang ketiga, memiliki kompetensi literasi dan numerasi. Nah, kemudian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang seperti apa? Itu nanti di SKL ada di pasal 7. Yang seperti ini yang diharapkan. Yang diharapkan seperti ini. Kriterianya, lulusan SMP dikatakan beriman, bertakwa dan berakhlak mulia bila ini. Tapi ini minimal Bapak Ibu, minimal setidak-tidaknya. Kemudian yang pasal 7B, apa? Siswa yang berkarakter Pancasila. Tadi karakter P5 ada berapa Pak? P3 ada berapa Bapak Ibu? P3. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Ada 6. Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, Mandiri. apa? Ini berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. 6, kritis. Ini anak-anak kita nanti. Anak-anak kita itu akan seperti ini yang kita harapkan. Nah, dikatakan tadi saya mundur dulu, dikatakan beriman dan bertakwa itu bila seperti ini. Misalnya contoh, Bapak Ibu kan sering ngajak anak-anak jalan-jalan ya, atau kebersihan dan sebagainya. Itu dalam rangka mewujudkan apa? Di sini sudah jelas. Napa panjenengan jalan-jalan atau olahraga bersama dalam rangka memenuhi SKL dimensi penjenengan kan di sini ada tuh jalan-jalan atau mungkin senam bersama gitu ya. Dimensinya apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, khususnya apa ini? Menyadari pentingnya keseimbangan
kesehatan jasmani dan rohani. Ini sebetulnya itu. Jadi penjenengan itu sebetulnya sebagian besar sudah dilakukan, tetapi hanya belum terkoordinir dengan baik. Lanjut, ini yang 7B. Anak, maaf, lulusan dikatakan memiliki profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Lulusan SMP yang berkebinekaan global itu bila ini memenuhi ini. Terus bergotong royong. Lulusan SMP yang dikatakan bergotong royong itu bila ini. Kemudian apa ini? Mandiri. Terus kreatif. Ini saya agak cepat. Ini bernalar kritis. Yang seperti ini. Memiliki kompetensi literasi, terus numerasi. Jadi dengan kata lain bahwa lulusan SMP itu harus 6+2. Yang 6 apa? P3, profil pelajar Pancasila. Yang 2, literasi dan numerasi. Itu kalau penjenengan camkan di saya akan membuat seperti ini. Saya akan membuat gudeg kering. Mengko dadi ini bisa basah malah itu ya. Nah, keliru penanganan bisa menjadi gudeg basah. Atau mungkin malah orang jadi gudeg, dadi apa? Maksudnya ini arah kita. Sehingga nyuwun sewu Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan kita ini hendaknya mengacu juga ke sini. Apa saja? Misalnya Bapak Ibu mau membangkitkan, meningkatkan kompetensi literasi, lihat dulu standarnya apa ini. Ini. Nah, inilah yang menjadi tujuan sekolah kita. Tujuannya ini menjadi tujuan di akhir fase nanti. Di akhir fase kan berarti di kelas 9 akhir ya, nanti akan melahirkan lulusan yang seperti ini. Nggih? Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Ini tolong kenapa saya jelaskan ini Bapak Ibu? Tujuan saya adalah supaya semuanya sekarang itu memusatkan bahwa pendidikan itu berpusat pada murid, berpusat pada murid. Titik, nggak bisa tidak. Murid yang akan seperti apa ini, gitu ya. Yang seperti apa itu ini. Ya, detailnya ada di sini. Ini SKL baru. SKL-nya itu ada di sini. Standar kompetensi lulusan yang baru itu seperti ini. Jadi segala sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan dalam pembelajaran, arahkan ke sini, gitu ya, diarahkan ke sini. Nah, pertanyaannya, pembelajaran itu isinya apa saja? Nah, Bapak Ibu mendengar kata pembelajaran itu yang terlintas Bapak Ibu apa? Proses. Terus perencanaan apa? Pembelajaran apa? Setiap kali kita membicarakan pembelajaran, yang terlintas itu apa? Biasanya itu yang terlintas itu ya matematika, IPS kan gitu ya, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, PJOK kan begitu ya. Kalau yang di pembelajaran di sini jauh, tahu pembelajaran ini bagus, itu karena
mindset kita bahwa yang namanya pembelajaran hanya matematika, IPS, bahasa Inggris, dan sebagainya. Nah, sebetulnya pembelajaran itu tidak hanya itu hanya intrakurikuler. Di samping intrakurikuler ada apa? Ada apa? Ada kokurikuler. Kokurikulernya apa? Kokurikuler nggih, napa niku? P5. Kokurikulernya kurikulum merdeka, sama-sama nama kokurikuler. Di kurikulum merdeka itu adalah P5, project penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi di Kurtilas kokurikuler artinya apa? Lain lagi. Ekstrakurikuler lain lagi. Praktek bisa pembelajaran siswa yang materinya, kontennya berhubungan dengan intra, tapi dilaksanakan di luar jam pelajaran. Yang dikerjakan siswa itu hubungannya dengan intra. Intra itu mata pelajaran ya. Intra itu mata pelajaran, tetapi pelaksanaannya di luar jam pelajaran. Kegiatan mandiri. Kenapa? Kegiatan mandiri. Nah, tugas mandiri. Bentuk konkretnya yang biasa kita lakukan yang kita berikan pada anak apa? Project. Produk. Sanes niku biasa banget yang lakukan. PR ya. PR itu kokurikulernya untuk Kurtilas. Atau disuruh praktek apa di rumah, diberi tugas apa, itu ya. Tapi hubungan materinya masih berhubungan dengan intrakurikuler. Misalnya guru matematika ada memberikan PR, mesti materinya berhubungan dengan matematika. Itu kokurikulernya dalam arti kurikulum 2013. Kalau yang di kurikulum merdeka adalah P5 project. Intra, terus ekstrakurikuler. Untuk mewadahi apa? Bakat dan minat anak. Yang terakhir, yang keempat, pembelajaran itu budaya sekolah. Budaya sekolah dulu bisa diartikan pembiasaan. Ya, pembiasaan. Di sini apa saja budaya sekolah di sini? Sholat berjamaah. Apalagi? Pengajian. Bagus. Kenapa malih? Ya, itu adalah membentuk menjadi budaya sekolah. Itu pembelajaran. Jadi kesimpulannya, yang namanya pembelajaran itu jangan hanya diartikan hanya matematika saja gitu ya. Tidak. Nah, tugas guru itu melaksanakan pembelajaran itu. Ya intranya, ya P5-nya, ya ekstranya, ya termasuk budaya sekolah. Nah, itu semua tolong difokuskan pada siswa. Apa yang kita kerjakan itu fokus pada siswa. Ini mau saya bawa ke situ dulu supaya penjenengan nanti hubungannya dengan PBD, hubungannya dengan IKN itu apa? Supaya linear. Ya, supaya linear. Jadi kita satu pandang. Seperti hanya kemarin saya datang ke sini. Saya datang ke Sukoharjo, begitu sampai di rumah sakit RSUD Klaten, Google Maps sudah langsung saya nyalakan. Wis
pokoknya melu asal ngidul ya ngidul, ngalor-ngalor dan sebagainya, sampailah ke penginapan. Nah, dengan Google Map-nya tadi yang ditunjuk tadi adalah SKL tadi loh. Jadi ini arahnya ke sana. Penjenengan mau melakukan apa saja dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan, apa itu? Arahkan ke sana semuanya. Itu pengantar tapi lama, dan itu memang saya arahkan ke sana sehingga semuanya nanti mengarah ke sana. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang dilakukan sekolah, apapun yang dilakukan sekolah itu dalam rangka SKL tadi yang nanti dituangkan dalam visi dan misi sekolah. Perencanaan berbasis data itu diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi. Visi dan misi ini diharapkan sesuai dengan SKL plus. SKL plus. SKL plus itu berarti 6 plus 2 plus. Nah, di sini tadi saya ngomong katanya adiliyata nggih. Nggih, adiliyata. Napa malih? Yang tambahan di sini kearifan lokal yang dari hasil analisis konteksnya. Selain adiliyata mau diarahkan kemana? Baru itu nggih. Jadi berbasis pada lingkungan. Oke Bapak Ibu. Nah, sekarang saya sampaikan dulu supaya nanti mumpung belum lupa. Nah, materi yang saya bagikan tadi itu ada 2 file, meskipun saya siapkan banyak file ini. Yang pertama materi PBD. Materi PBD itu kalau tidak salah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 file. Betul nggih? Yang tadi yang penjenengan sudah mau di-download boleh, mau tetap di Google form Google apa namanya? Drive, monggo, sama saja. Ini ada, betul nggih? Materinya ini nggih? Belum bisa. Oh, tadi sudah yang minta akses sudah tak buka. Yang satu saya belum. Oh, gini. Yang link satunya belum. Saya pikir sama, ternyata. Oh, beda. Dua. Oh, Putri Suyati dan sekali ada. Nggih. Maksudnya, oh nggih, ini oh ternyata masih banyak. Nggih, nanti tak sebentar ya, tak sambil ini saya oh, saya menggunakan oh gitu. Nggih, ini Pak siapa namanya? Pak Yulianto. Ya, barusan saya kirim lagi Pak. Sudah, saya buka aksesnya. Nanti mau dikirim itu. Ini terus yang kedua IKM. Nanti materinya IKM itu banyak sekali. Ya. Ada foldernya ada 3. Foldernya ada 3. Itu berisi panduan-panduan Bapak Ibu. Berisi panduan-panduan. Ya, ini panduan yang namanya panduan itu memandu kita. Ini saya lengkapi baik yang panduan yang lama 2021 maupun yang baru. Baru itu tahun 2022. Saya sertakan semua, kok tidak saja yang baru saja Pak. Enggak apa-apa. Artinya penjenengan kalau ada waktu kober itu juga bisa untuk apa sih bedanya panduan lama dengan panduan baru. Ini yang misalnya panduan pengembangan KOSP. Ini saya buat 2, 2021 dengan 22. Panduan paradigma baru. Ini tahun 2021. Kemudian
panduan pembelajaran dan asesmen itu yang 21 maupun 22. Yang kita gunakan yang baru nih, yang 22 ya. Tapi yang lama saya sertakan biar penjenengan bisa membandingkan. Kemudian panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 sudah pernah dibawas sebelum ini? Ciri khasnya saya bertanya, kelas 9 pakai silabus apa ATP? Silabus, berarti belum pakai ini. Ketok. Mestinya sudah pakai ATP Bapak Ibu. Ya, yang kurtilas yang kelas 9 yang pakai kurikulum 2013 itu sudah menggunakan ATP. Sudah menggunakan KKTP. Ya, sudah menggunakan itu. Ini menurut panduan dan asesmen 2013. Kemudian panduan proyek. Ini yang baru maupun yang lama, ada semua saya sertakan. Kemudian panduan pembelajaran individu BPI, panduan inklusif sudah ada, buku model pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ini katutan, kalau dipakai ya monggo, itu draft kurikulum SMP, KOSP lah ya, KOSP yang sekarang. Ini made in saya, ini makanya saya tulis saya yang membuat sendiri, jadi bukan saya ngadopsi dari mana-mana. Terus yang terakhir KKTP, tentang KKTP itu materi yang saya siapkan untuk ini. Kemudian pedoman penerapan kurikulum merdeka, ini sangat penting Bapak Ibu. Pedoman penerapan kurikulum merdeka itu sangat penting untuk dibawas, dibaca. Karena dasarnya dari situ nanti. Dasarnya sudah ada 2. Yang 56 dan yang 262. 262. Ini yang dipakai yang kedua. Yang kedua, 262. Yang ini, yang 262. Panduan pembelajaran. Kemudian penilaian formatif. Ini sudah saya potong-potong. Artinya ini potongan-potongan kecil. Kalau Bapak Ibu ngersake membaca, monggo tapi saya menggunakan metode belah apel. Metode belah apel itu begini. Kalau di rumah saya itu kalau ada apel metutuk, jadi wis mbok nganti berhari-hari utuh. Tapi kalau dikupas, kemudian dipotong-potong, taruh di piring, itu habis. Sama, satu file besar, Bapak Ibu mau membaca, aras-arasen gitu ya, aras-arasen membaca. Tapi kalau dipotong-potong, penjenengan bisa milih mana yang akan dipilih. Itu kalau formatif. Nah, kemudian di sini nanti ini bagus nanti yang akan kita bahas tentang ini, tentang perencanaan pembelajaran dan asesmen yang nanti kita akan yang di Excel ini. Jadi saya jelaskan dulu isinya. Jadi meskipun yang diminta hanya PBD, tapi saya memberikan bonusnya pirang-pirang. Ya. Ini nanti kalau butuh panduan-panduan ini tadi sudah ada panduan-panduan. Kemudian yang SMP standar nasional pendidikan ini sudah banyak yang baru, termasuk SKL, standar isi proses, kemudian penilaian, kemudian pembiayaan, sarpras itu sudah baru semua. Pengelolaan juga sudah baru, standar pengelolaan. Ini Bapak Ibu materinya yang saya berikan ke penjenengan ini seperti ini. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang PBD. Mengapa Bapak Ibu PBD ini perlu diketahui oleh semua pihak? Karena dulu dalam pembuatan rencana kerja sekolah itu banyak sekolah, tapi di sini mungkin tidak. Itu yang membuat itu hanya beberapa
orang saja, atau mungkin bahkan hanya 1-2 orang kepala sekolah. Nah sekarang PBD ini tidak. Nah dokumen semacam ini Bapak Ibu kalau ikut diklat tentang perencanaan berbasis data tidak akan pernah mendapatkan materi ini, tidak akan pernah. Yang ada nanti hanya file-file saja, file-file saja. Tapi saya memberikan tambahan bonus sudah bentuk jadi. Nah, ini berawal dari mana? Dari sini Bapak Ibu. Ini saya lompati. Ini penting tapi tak lompati saja. Dan nanti sudah ada di file penjenengan ini. Ini yang saya jelaskan nih, transformasi sekolah. Ini nah ini transformasi satuan pendidik. Bapak Ibu, mindset kita harus dirubah, pokoknya pola pikir kita dirubah. Tapi angel nih, pola pikir berubah itu di masa-masa senja seperti saya sudah hampir seperti Bu tadi ya, cerita Bu itu ya, itu kadang-kadang sudah merasa mapan, sudah merasa nyaman dengan yang kemarin gitu ya, sing wis biasa pun sing biasa mawon lah Pak, pun ajeng pensiun iki mboten sama macam-macam lah, sing biasa mawon lah, sing pun wong sing wingi mawon pun melampah begitu ya. Padahal tuntutan sekarang sudah tidak Bapak Ibu. Makanya saya kadang-kadang sering, aduh saya itu sudah hampir pensiun tetapi kok masih tuntutan kerjanya malah semakin rasa-rasanya semakin berat gitu ya. Nah sekolah nanti harus berubah seperti ini. Sekolah itu harus berubah seperti ini. Yang pertama ini, yang tadi, satuan pendidikan berpihak pada tumbuh kembang murid, berpusat pada murid. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu bangun, Bapak Ibu beli, nanti ditanyakan untuk kepentingan siswa apa. Berpusat pada ini. Ya. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan mengembangkan budaya, refleksi berbasis data. Ini nanti yang akan kita bahas. Refleksi berbasis data yang akan kita bahas ini. Menjadi sebuah budaya. Kalau menjadi sebuah budaya berarti akan selalu terulang. Tidak hanya sekali, ya, tidak hanya sekali. Berbasis data. Refleksinya berbasis data. Kemudian yang ketiga, peningkatan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar ini hanya pada kompetensi fundamental saja dulu. Jenengan wis rasah sing mumbul-mumbul. Rasa mumbul-mumbul. Sekarang ini menjenengan bereskan tentang kompetensi literasi, numerasi, karakter. Top. Fokus ke situ saja. Fokus ke situ. Literasi, numerasi, karakter. Tapi pertanyaannya, sing dimaksud apa? Napa sih niku kan gitu kan? Terus piye carane dan sebagainya kan yang jadi masalah di situ. Bagaimana? Tapi fokusnya sini saja. Jadi kalau penjaringan sudah bisa meningkatkan literasi, numerasi, karakter, sudah top. Difokuskan ke situ. Kemudian yang berikutnya lagi, misalnya mewujudkan sekolah yang nyaman, yang kondusif, yang menyenangkan, yang inklusif. Wajib sekolah yang aman nyaman, baik fisik maupun non fisik Bapak Ibu, baik fisik maupun non fisik.
Bagaimana mau nyaman Pak? Wong kamar mandi WC saja, gitu ya misalnya. Kamar mandi WC siswa, misalnya apalagi yang putri, pintunya nggak bisa ditutup, gitu ya kan? Itu persoalan kan? Sepele, hanya grendel, gitu ya. Itu menjadi tidak nyaman. Bagaimana akan siswa menggunakan kamar mandi WC dengan nyaman kalau nggak bisa ditutup? Baru melihat bak air tidak ada, ataupun ada airnya tapi sedikit dan kotor, gitu ya. Baru gayungnya juga tidak ada. Hal sepele Bapak Ibu, sepele itu membuat nyaman. Bisa membuat tidak nyaman fisik, tapi juga yang suasana sekolah yang nyaman. Ini semua yang saya ceritakan ini tergambar di PBD. Ini yang 5 ini transformasi itu tergambar di PBD. Yang nyaman, suasana yang nyaman, jauh dari perundungan, jauh dari tindakan kekerasan, jauh dari tindakan kekerasan seksual dan sebagainya. Ini menumbuhkan jadi anak merasa betah, nyaman sekolah di sini. Ini bagaimana caranya? Yang terakhir, meningkatkan kemitraan dengan orang tua. Ini file ini ada di penjenengan. Kemitraan. Pernah nak penjenengan berhubungan omong-omongan dengan wali murid itu waktunya kapan? Tok. Penerimaan rapor tok ya. Itu ya. Oh, dengan tengah semester bisa bicara panjang lebar dengan orang tua. Home visit. Bagus, home visit bagus sekali. Artinya komunikasi, menjalin kemitraan dengan orang tua itu mutlak. Di sini sudah menjelaskan ada kelas inspiratif, ada pertemuan wali kelas dengan orang tua siswa. Ini bagus. Nanti file Kak butuh saya beri. Artinya bagaimana menyelenggarakan pertemuan orang tua dengan wali kelas. Yang dibahas apa? Tidak hanya sekedar membagi raport, membagi hasil tes gitu ya. Tetapi ada banyak hal yang bentuk komunikasi, timbal balik antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi sekolah nanti bermitra. Kemudian nanti kalau sudah bermitra, nanti sekolah peran orang tua itu ada dua sebagai pendamping dan sumber belajar. Pendamping dan sumber belajar anak. Pendamping di mana? Baik mendampingi yang di rumah maupun yang nanti acara-acara yang mungkin ada di sekolah. Itu yang 5 transformasi ini. Kemudian saya lanjut lagi. Ini langkahnya. Ini perencanaan berbasis data. Ini mohon maaf saya lompat-lompat ya, tidak urut. Yang pertama, langkah pertama itu adalah dengan menganalisis profil pendidikan. Itu adalah EDS. Di dalam perencanaan berbasis data dinamakan tahap identifikasi. Tahap identifikasi. Menganalisis itu. Setelah menganalisis, kemudian mencari apa yang menjadi akar masalah. Akar masalah, yaitu yang di dalam PBD dinamakan refleksi. Refleksi. Kemudian setelah mengetahui akar masalah, kemudian bagaimana kita merumuskan program dan kegiatannya. Dalam PBD dinamakan benahi, tahap benahi. Itu. Jadi IRB identifikasi, refleksi, dan benahi. Ini menjadi budaya kita. Tapi bukan hanya dari untuk rapor tok Bapak Ibu. Setiap kali ada permasalahan yang muncul
hendaknya menggunakan tahap ini. Masalahnya apa bocah kok podo apa ya, tukaran baik gitu ya, tukaran baik. Cari masalahnya apa dulu. Setelah ketemu akar masalahnya, baru kemudian cari akar masalahnya. Penjenengan tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan tepat bila tidak mengetahui akar masalah. Baru treatmentnya, baru tindakannya itu tepat. Jadi tidak setiap orang pusing itu selalu obatnya bodrek. Itu kadang-kadang kita pusing gitu ya, bodrek, sedikit bodrek atau apa lagi ya, gitu ya, apa neuralgin, seperti itu dok. Padahal pusingnya gara-gara padahal gara-gara orang di duit ya buat bodrek seempleng di pangan kafe ya bakal mari. Sebabnya akar masalahnya itu pusing karena nggak punya uang, ditambani bodrek ya orang mari-mari. Nah itu Bapak Ibu, ini ya, jadi budaya refleksi ini bagus bukan hanya untuk perencanaan saja, bukan hanya untuk perencanaan, tetapi untuk semua kegiatan. Nah setelah itu baru kemudian dimasukkan ke dalam dokumen. Dokumen itu apa? RKJM, RKT dan RKAS. Baru kemudian dilakukan pelaksanaan. Dan yang terakhir, budaya monitoring dan evaluasi wajib banget. 6 langkah ini. Tapi bahan dari kementerian ini tidak pernah ada. RKJM penjenengan mau browsing dimanapun, RKJM sesuai dengan rapor pendidikan yang baru nggak bakal nemu. RKT paling hanya format saja, RKAS juga hanya format, tapi bentuk konkretnya seperti apa tidak tahu. Nah, padahal yang dibutuhkan sekolah adalah yang konkretnya itu, cak-cakannya itu. Nah, ini yang jadi persoalan. Yang persoalannya semacam itu. Ini langsung saja saya lompati dulu. Nah, ini penting dipahami, penting dipahami untuk eksplorasi, untuk bisa memahami eksplorasi rapor itu dari sini. Ada pasangan indikator dan akar masalah. Nah ini lanjut saja. Ini kalau diceritakan kan banyak, panjang sekali. Nah, saya langsung ke sini, langsung ke bentuknya. Ini eksplorasi. Nah, RKT formatnya semacam ini. Ini hanya format saja yang ada di sini. Hanya format. Ini formatnya semacam itu. Kemudian RKAS, ini yang lebih lebar lagi ini. Nah, RKT itu hanya format semacam ini. Kemudian diberikan contoh ini, sedikit ini. Kemudian RKS juga hanya format. Kemudian diberikan contoh isiannya semacam ini. Hanya semacam itu saja. Nah, padahal yang kita kehendaki tidak hanya itu, gitu maksudnya. Tidak hanya itu. Nah, oleh karena itu saya membantu penjenengan itu untuk bisa lebih memahami, yang dimaksudkan apa.
Ini beberapa kunci Bapak Ibu. Pertama, terkait dengan RKT. Terkait dengan RKT. Ini melompat dulu supaya ini penting tetapi supaya tidak hilang. Dalam membuat ini kalau ada kegiatan ini pengembangan diri terkait literasi melalui PMM. Kalau guru mengikuti pelatihan mandiri terkait literasi di PMM memang tidak membutuhkan biaya. Betul, tidak membutuhkan biaya. Tetapi akan menjadi berbiaya bila ini pelatihan dan peningkatan kapasitas guru terkait literasi 2 kali setahun. Guru melakukan kegiatan sharing pengetahuan di sekolah 1 kali sebulan. Itu baru bisa ada biaya. Di sini yang membantu kepala sekolah menyusun RKAS sinten? Ada enggak? Ya tim pengembang sekolah sinten mawon iki? Nggih. Nah, kalau melihat semacam ini Bapak Ibu, karena saya sering ditanya Bapak Ibu, banyak sekali yang bertanya, Pak, kalau itu PMM terus uang bos saya turah, bingung saya mau menghabiskan. Memang tidak ada biaya, di situ hanya PMM. Tidak, ya. Dengan begini berarti berbiaya atau tidak itu tergantung dari apa? Jadi melihat ini. Iya. Kegiatannya PMM. Tergantung dari apa? Kegiatannya PMM. Apa itu sebelahnya? Sebelah kanannya. Penjelasannya. Oke? Penjelasannya itu kalau penjelasannya itu seperti yang 2 di bawah itu berarti berbiaya yang akan lari ke RKAS. Misalnya 3 ini menjadi RKT semua. 3 ini menjadi RKT semua. Nanti pada saat RKT akan diubah menjadi RKAS, berarti tinggal berapa? Tinggal 2. Yang mana? Yang ini yang nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 1 hilang di RKAS. Hilang. Yang ada hanya yang nomor 2 dan nomor 3. Tapi di RKT 3-3-nya ada. Ini hanya untuk membedakan mana yang RKT dan mana RKAS. Mengapa Bapak Ibu semuanya saja wajib paham tentang itu? Biar lau urus lah sehingga bendara baik atau timnya saja. Saya tidak punya kepentingan, ya. Ngerti orang tambah gaji, gitu ya. Penjenengan itu nanti sebagai pelaku pelaksana di sini itu wajib paham semuanya, wajib paham. Sampai tenaga administrasinya juga paham. Harus memahami RKT RKS ini, harus paham, memahami betul. Nah, itu ya, ini penting. Tetapi saya sampaikan di awal dulu supaya tidak bingung. Formatnya dari sana hanya ini, hanya nomor, betul ya, identifikasi, refleksi, benahi kegiatan, penjelasan kegiatan, dan apakah membutuhkan apakah kegiatan ini membutuhkan biaya.
Itu formatnya hanya itu. Formatnya. Nah sekarang dari situ kemudian dilarikan ke RKAS. Di RKAS seperti ini contohnya. Di situ formatnya hanya nomor, benahi, kegiatan, penjelasan kegiatan, uraian kegiatan, jumlah, dan seterusnya. Nah di sini yang masuk RKS dari yang 3 tadi ternyata hanya 1, pelatihan dan peningkatan kapasitas guru terkait literasi 2 kali setahun, berbiaya di sini, berbiaya. Jadi mau berbiaya atau tidak itu tergantung dari penjelasan kegiatan. Oke ini. Nah, sekarang kembali ke ini. Cover ini. Cover ini bisa tidak harus berjudul perencanaan berbasis data, Bapak Ibu. Tidak harus. Bapak Ibu bisa mengganti dengan rencana kerja sekolah SMP mana, ya. Rencana kerja sekolah berbasis data rapor pendidikan, boleh. Atau rencana kerja sekolah, boleh. Tidak harus, ya, tidak harus. Nah, kemudian ini bajunya tadi di tahapan tadi itu hanya isinya tentang yang dimasukkan yang menjadi dokumen itu hanya RKJM, RKT dan RKAS. RKJM nanti perlu dikelambeni, dokumen itu perlu dibajui kalau menurut saya, ya. Jadi perlu dikelambeni. Nah ini ada lembar verifikasinya dan sebagainya. Ini mau dipakai monggo, tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Nah kemudian ini, nah bajunya itu berupa perencanaan berbasis data. Ini ada bab-babnya. Terus berikutnya ada pendahuluan, kemudian ada dasar hukum. Nah yang penting ini tambahan ini Bapak Ibu. Ini dasar hukumnya berdasarkan Permendikbudristek nomor 47. Ini standar pengelolaan yang baru. Standar pengelolaan yang baru itu Permendikbudristek nomor 47 2023. Di situ tentang standar pengelolaan. Di situ sudah sangat jelas bahwa perencanaan itu perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja satuan pendidikan. Rencana kerja ini dituangkan dalam rencana jangka pendek RKT nanti dan RKJM dan seterusnya. Ini sudah saya tuangkan, saya tambahkan. Ini sudah sangat jelas dan bahwa di sini nanti berdasarkan pada IRB. Ini sudah ada di ini yang poin keempat, rencana kerja jangka pendek, ya. Ini disusun dengan cara IRB, ya, IRB. Nah, kemudian ini IRB-nya sendiri, Nah, kemudian baru IRB. Saya kira di sini sudah IRB-nya, ya. Nah, di Nah ini mulai dari ini sudah saya urutkan, ini materi terbaru saya, ini sudah saya urutkan begini. Saya urutkan ini IRB. Dari IRB ini, dokumen ini mulai dari identifikasi. Kalau identifikasi berarti kita mencari masalah. Refleksi mencari akar masalahnya.
Diingat-ingat ya, identifikasi itu mencari masalahnya apa, kemudian refleksi mencari akar masalahnya, benahi itu apa yang akan dikerjakan. Itu di file kedua PBD saya. Ini ada di file kedua, di urutan kedua. Ini di urutan yang kedua. Yang model PBD yang tadi di file yang pertama, ini yang file kedua. Nah, dari sini kita menjadi tahu, oh yang menjadi masalah di SMP Negeri 1 Weru ini adalah apa Bapak Ibu? Masalah pertama kali kayaknya orang lo, kayaknya tidak. Kenapa saya katakan kayaknya tidak? Karena saya lihat rapot di belakang. Keamanan sekolah. Keamanan sekolah. Saya identifikasi yang masalah ibaratnya biang keroknya masalah itu paling pokok di sini apa? Coba dibuka rapornya. Penjenengan mesti sudah punya rapor pendidikan di sekolah penjenengan. Saya cek dulu saja supaya penjenengan nanti bisa paham. Coba dibuka rapornya apa? Nih, saya di rapor cari di prioritas Pak, yang Excel, unduhan Excel itu di sheet ketiga. Prioritas rekomendasi. Itu di rapornya. Kok warna kuningnya? Oh, ya karena biasanya yang numerasinya di atas ya, literasi dulu, yang tengah numerasi. Mohon maaf saya dari jauh tidak lihat. Yang saya bisa bacanya, yuk lihat hasil rapor pendidikan sekolahmu itu saya bilang, tapi bawahnya sudah bisa. Oh, numerasi ya? Betul. Oke, numerasi masalah utama. Akar masalahnya kompetensi pada domain bilangan. Oke. Terus program benahinya Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan. Ada dua loh ya. Kompetensi GTK dan kebijakan. Terus yang menunjang belajar yang menunjang adalah yang program benahinya lainnya programnya yang program benahi meningkatkan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi. Inspirasi pertamanya apa? GTK ya, itu sudah diarahkan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu dengan IRB ini ini adalah evaluasi diri penjenengan berdasarkan rapor pendidikan. Ini tapi bedakan tampilannya dengan apa, artinya ini salah satu sekolah saya saja ini. Salah satu sekolah saya ambil contoh. Nah, dari situ kita bisa menjadi tahu apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi akar masalah, kemudian program benahinya apa. Kemudian yang paling kanan Bapak Ibu menjadi penting. Contoh kegiatan
post reguler? Yang reguler 3. Pasti 3 atau biasanya 3. Yang di bawahnya BOP, jangan diremes, itu miliknya kesetaraan. Yang miliknya SMP hanya yang post reguler. Dari situ sudah ditunjukkan Bapak Ibu kegiatannya itu apa. Kegiatannya apa? Sudah ditunjukkan, sudah dipilihkan, opsional tapi artinya Bapak Ibu boleh memilih kegiatan yang lain. Dari 3 itu yang Bapak Ibu pas yang mana? Coba. Dan enggak, jangan melihat ini ya, rapotnya penjenengan. Jangan melihat yang ini kan rapot pengembangan diri terkait melalui PNM. Itu yang akan dipilih. Itu saja yang akan dipilih. Nah, 3 itu mau dipilih salah satu boleh, dipilih 2 boleh, 3-tiganya boleh. Tidak dipilih juga boleh, dengan catatan kalau tidak dipilih itu cari kegiatan lain yang tepat. Kegiatan lain yang tepat. Kegiatan lain yang tepat itu nanti ada di kode referensi. Jadi yang 3 ini hanya opsional. Boleh dipilih, boleh tidak, tetapi ini dari hasil sistem raportnya akan keluar ini. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu menggunakan PMM, tautan referensi benainya sudah langsung ditunjukkan ini, linknya mau seperti apa. Nah, ini kalau dibuat menjadi apa namanya yang tahapan itu IRB-nya tadi tahap 1, 2, 3. Tahap 1, 2, 3 itu perlu dibuat dokumen. Perlu dibuat dokumen. Nah ini langkah 1, 2, 3 itu perlu dibuat dokumen. Sekolah sudah I apa belum? Sudah R belum? B belum? Bukti konkretnya apa? Dokumen IRB. Sudah mengidentifikasi? Sudah. Yang jadi masalah kami, masalah di sekolah kami adalah ini tadi masalah. Yang jadi akar masalahnya ini. Yang akan kami benahi ini. Maksudnya itu ya, okay? Itu langkah dari ini identifikasi, refleksi dan benahi. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam RKJM. Nah pertanyaannya, dari mana penjenengan itu bisa mengetahui format RKJM? Cari di YouTube, sangat sulit penjenengan bisa menemukan. Nah, oleh karena itu saya mencoba membantu Bapak Ibu berdasarkan dari identifikasi, refleksi dan benahi tadi, kemudian dibuat menjadi RKJM. Nah, ternyata dari RKJM itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang program benahinya atau kegiatan kegiatannya sama. Kegiatannya sama. Ini di dalam contoh di sini. Oh ternyata untuk menyelesaikan masalah iklim
keamanan sekolah, kalau yang di sini, iklim keamanan sekolah dengan akar masalah pengalaman siswa terkait rokok, iklim kebinekaan dengan akar masalah pengalaman terkait rokok, maka program benahinya ini sama ternyata sama. Ini ternyata sama. Nah, dari sini kemudian yang kedua, ini iklim keamanan sekolah dengan akar masalah sikap terhadap disabilitas, kegiatannya sendiri tok. Hanya ini. Gitu ya. Tapi ini yang peningkatan kompetensi GTK yang menunjang aktivasi kognitif itu ternyata ada di kegiatan ini. Ada di masalah ini. Ini saya Nah, ternyata ada di masalah ini. Sama. Kegiatan peningkatan kompetensi GTK ini ternyata bisa untuk mengatasi masalah kualitas pembelajaran dengan akar masalah metode pembelajaran. Peningkatan kompetensi GTK tentang aktivasi kognitif, selain itu juga untuk peningkatan kualitas pembelajaran dengan akar masalah penerapan praktek inovasi. Sama, sampai karakter masalahnya, akar masalahnya metode, literasi akar masalahnya metode, kemampuan numerasi akar masalahnya metode. Penjenengan menemukan enggak kegiatan benahi yang ternyata untuk mengatasi beberapa akar masalah? Menemukan enggak? Yo, sinten sing dados tim pengembang. Menemukan enggak? Dicoba buka rapotnya penjenengan. Program benahi yang sama tapi untuk menyelesaikan masalah dan akar masalah yang berbeda. Program benahinya. Sudah menemukan belum? Program benahinya apa, Bu? Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang belajar tentang pembelajaran. Itu untuk menyelesaikan masalah apa dan akar masalah apa? Yang numerasi sama Akar masalahnya numerasi, akar masalahnya literasi. Loh, sik. Ya, kualitas, akar masalahnya apa? Akar masalahnya pada Yang numerasi akar masalahnya apa? kompetensi pada pada belajar tentang pembelajaran. Saya ulang ya. Saya ulang. Peningkatan kompetensi GTK Ya, dan kebijakan yang menunjang belajar tentang belajar tentang pembelajaran. Satu kegiatan itu untuk menyelesaikan akar masalah masalah apa dan akar masalah apa, akar masalah apa dan akar masalah apa. Kemampuan numerasi masalahnya, belajar tentang akar masalahnya belajar tentang pembelajaran. Terus sama kualitas pembelajaran, akar masalahnya metode metode pembelajaran. pembelajaran. Itu pun nggih. Jadi penjenengan menemukan nggih, ternyata satu kegiatan yang sama itu untuk bisa menyelesaikan beberapa masalah. Sampun nggih? Nah, terus lanjut ke sini. Ini mau dilaksanakan kapan? Kalau itu bentuknya revisi 2023, ini bisa saja dimasukkan ke sini. Kalau revisi. Tapi revisi itu kalau begini, program RKJM itu sebaiknya tidak takut direvisi. Sebaiknya direvisi. Pola manajemen lama RKJM itu seperti kitab suci begitu loh.
zaman saya muda, zaman saya itu rasanya RKJM itu ya 4 tahun ini harus kerjakan ini, jangan. Ternyata tidak, perlu direview dan direvisi. Oke, ini mau dilaksanakan kapan? Ini saya berikan contoh. Kalau seandainya ini gitu ya, yang pertama dijadikan satu bisa, setiap tahun. Ini mau sendiri-sendiri bisa. Ini untuk kegiatan metode pembelajaran, ini kaitannya dengan penerapan inovatif. Mau dijadikan satu tidak apa-apa. Ini tadi kan sudah saya jadikan satu, tapi saya pecah lagi. Maksudnya dijadikan satu itu seperti ini, yang seperti ini. Kalau ini bisa dipecah-pecah, artinya boleh saja. Boleh saja. Ini kan yang warna merah sama toh? Yang warna merah sama. Boleh dipecah-pecah begini, tapi ini boleh saja hanya satu dengan catatan nanti di sini yang diklik hanya yang nomor 1 tadi. Oke, ini tentang RKJM. Kemudian RKT tadi RKT itu isinya masalah, akar masalah, benahi kegiatan penjelasan dan kegiatan itu berbiaya apa tidak. Saya adopsi formatnya jadi seperti ini. Nomor identifikasi masalah persis sama. Kemudian yang kedua refleksi persis sama, benahinya persis sama, kegiatan ini ini RKT ini diambil dari mana Bapak Ibu? RKT ini dari IRB, identifikasi, refleksi dan benahi ini dari IRB. Nah, kegiatan kok kegiatannya semacam ini ada 3. Dari mana? Ini 1, 2, 3 dari bukan. Nah, ini contoh kegiatan ARKAS yang ada di paling kanan. Contoh kegiatan ARKAS yang ada di paling kanan. Ini dimasukkan ke sini. Ini tiga-tiganya saya masukkan. Tiga-tiganya dipilih. Penjenengan boleh memilih salah satu atau salah 2 saja. Tidak harus tiga-tiganya. Nah, sekarang saya ambil contoh. Misalnya nih, pelatihan guru dan kepala sekolah terkait penyalahgunaan narkoba. Penjelasan kegiatannya ini. Penjelasan kegiatan itu dibuat sendiri. Penjenengan menjelaskan sendiri. Paling gampang ini di copy, masukkan ke sini, diedit. Maksudnya ini di copy, masukkan sini, diedit, sudah dijelaskan. Jadi kepala sekolah dan guru mengikuti pelatihan. Kemudian yang kedua ini pengembangan diri terkait PMM, menggunakan PMM. Kalau seperti ini berbiaya apa tidak? Tidak. Tapi ini boleh diganti ini. Nah, supaya berbiaya diganti apa? Penjelasannya. Ini kan penjelasan ini supaya berbiaya. Apa? Tadi kan di contoh ini sudah ada nih. Di contoh ini. Nih, supaya berbiaya. Ini ya. Saya perbesar.
Ini contohnya supaya berbiaya. Ini yang di atasnya yang tidak berbiaya. Ini yang berbiaya. Sama-sama kegiatannya adalah PMM. Ini berbiaya, maaf ini tidak, ini berbiaya. Sekarang seandainya ini supaya berbiaya, ganti apa ini Bapak Ibu? Pelatihan. Mau pelatihan? Yuk apa Bapak Ibu? Ini misalnya ini bisa ambil contoh, tak copy masukkan ke sini, diedit. Nah, kan gitu ya. Sharing pengetahuan tentang narkoba. Udah tahu ini ya? Berarti di sini ya. Maksud ya gitu ya? Sudah masuk belum Bapak Ibu? Jadi sama-sama PMM, tetapi yang berbiaya. Ini tergantung dari penjelasan kegiatan. Sampun? Sudah belum? Sudah paham? Ini membuat RKT. Saya ulang, yang warna biru dari mana? Katakan ini. Ya, dari contoh kegiatan ARKAS ya. Ya, yang paling kanan itu dipilih dari sana. Boleh memilih, boleh tidak. Ini kuncinya nanti. Penjelasan kegiatan membuat sendiri, bahasanya dibuat sendiri. Tetapi paling mudah copy, masukkan, edit. Terus ini ya dan tidak, saya pecah dua. Terus berikutnya ini terkait dengan ini tambahan yang berwarna kuning. Kenapa berbeda dengan RKT yang ada di sini yang di file dari pemerintah? Yang di file dari pemerintah tidak ada Pak, yang berwarna kuning. Ini terakhir hanya ya dan tidak. Kenapa ini saya berikan ini? Yang namanya rencana kerja tahunan kudu jelas siapa sasaran dari kegiatan itu. Kalau pelatihan guru dan kepala sekolah berarti sasarannya adalah kepala sekolah dan guru. Siapa penanggung jawab yang akan menyelenggarakan itu? Nah, terserah sekolah. Ini penanggung jawab bisa nama jabatan, bisa nama orang. Bisa nama orang. Yang penting harus ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab ini tugasnya banyak sekali Bapak Ibu. Tugasnya banyak. Pertama, dia yang paling tahu tentang link yang ada di PMM yang warna biru tadi. Yang warna biru dialah yang harus mengeksplor lebih banyak. Untuk apa? Membuat perencanaan, membuat program dan sebagainya. Supaya apa? Pelaksanaan ini bisa optimal. Jangan sampai pelaksanaannya besok, lain unjuk ketua panitianya baru hari ini. Jangan sampai. Sudah jauh hari sebelumnya sudah ditunjuk dulu supaya dia betul-betul mempersiapkan dengan optimal. Yang kedua, yang berikutnya, kapan kira-kira akan direncanakan akan dilaksanakan? Bisa tepat hari, tepat 17 Agustus tepat. Bisa rentang, bisa bulan, bisa minggu, bisa bahkan selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Tapi jelas kapannya. Nah,
sumber daya sekolah. Semakin lengkap, semakin bagus. Misalnya kalau mau mengadakan pelatihan ini, kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Tempat, konsumsi, 2, fasilitas, perlengkapan kelas ya, narsum, sound system. Semakin detail, semakin itu semakin bagus. Karena saya pernah terjadi, ini di sekolah binaan saya, Pak mengundang saya IHT, oke. Saya datang ke situ. Pertama, tempatnya sudah siap. Meskipun nyun sewu ya, Pak masih belum tertata dengan baik. Lo LCD-nya, oh Bapak ngersake LCD toh? Malah ditanya, Bapak ngersake? Loh ya saya mau apa mau hanya ngomong, kok ya enggak kan, saya harus menampilkan. Oh enggak Pak, sekedok. Barang ini sih bingung. Aku nak ngomong ini orang dibantu dengan aku yuk bengok kan gitu. Oh jangan ngersake, ngambil dulu gitu ya. Ini berarti sih itu tidak bisa membayangkan, oh nak ngadakan ini ya ini, oh butuh ini loh, ini. Semakin detail semakin bagus. Ini gue pedoman Bapak Ibu. PPDB, ketua panitia PPDB harus punya gambaran. Oh ini alurnya ini yang dibutuhkan ini. Tempatnya nanti kira-kira di sana ini. Itu sudah di sini itu sudah main di sini, di pola pikir itu sudah main, sehingga yang dibutuhkan ini, Jadi kesimpulannya ini yang terkait dengan sumber daya ini menjadi penting. Nah, menjadi lebih penting lagi misalnya setiap kali kepala sekolah misalnya mengadakan pembinaan di sini itu membutuhkan katakanlah sound system. Tapi sound system sudah setengah tahun yang lalu tidak berfungsi. Padahal di dalam SDS sound system butuh semua. Oh berarti nanti dalam programnya perlu ada perbaikan sound system. Perlu ada atau penggantian pembelian sound system baru. Itu jadi nanti untuk ke sana. Salah satunya. Setiap kali membutuhkan tempat, oh berarti kita butuh tempat khusus untuk begitu. Ini ya. Jadi 4 ini menjadi hal yang penting. Siapa yang bertanggung jawab itu betul-betul memikirkan kapan kira-kira dilaksanakan, itu harus jelas. Sumber daya ini menjadi penting. RKT. Terus berikutnya lagi, setelah RKT kemudian lembar kerja ARKAS menjadi RKS. Nah ini yang jadi sulit ya, Nah di dalam lembar kerja ARKAS ini isinya hanya ini, nomor, benahi, kemudian kalau di sini ada nomor, benahi, kegiatan, penjelasan kegiatan, uraian kegiatan, jumlah, satuan harga satuan dan total. Ini saya menambahkan dengan yang berwarna kuning. Tambahan saya itu untuk apa? Pertama, bendahara bos dalam memasukkan ke dalam ARKAS. Di sini ada yang bendahara bos. Sinten? Bendahara bos ya. Dengan begini mudah sudah ada kode kegiatan ini. 1. Yang kedua, punya dokumen. Sekolah itu punya dokumen tertulis. Karena kalau sudah keluar, biasanya bendahara bos itu yang terjadi bukan di sekolah ini. Itu isinya ceklak. Orang tidak punya draft. Sehingga ditakoni jenengan bingung ngelopok kayak gini. Ana draftnya apa? Mboten tidak punya, sehingga begitu keluar 10 rem kertas HVS, apa ya ini ya itu bingung juga. Tapi kalau seperti ini jelas ada kode kegiatan,
dan ini nanti akan menjadi memudahkan kita. Isinya hanya benahi yang ngambil dari sana tadi. Nah kemudian nanti kegiatan dan penjelasan kegiatan ngambil dari mana? Kegiatan dan penjelasan kegiatan mengambil dari mana Bapak Ibu? RKT. Saya ulang. Program ini benahinya ngambil dari mana? Benahnya dari RKT kan ada juga, ya toh? Ini ya. Wes, sudah diambil dari sini. Kemudian program nanti. Sekarang yang ini benahi yang warna merah ini dari mana? Dari RKT. Dari RKT. Tinggal di copy saja yang deret ini. Yang dua ini sudah di copy saja, dimasukkan ke sini. Sudah masuk. Oke, ini. Terus yang di copy yang mana? Kalau di sini tidak ada, di copy enggak ini? Di copy enggak? Ini kan tidak ada anggarannya. Ini kan tidak ada anggarannya ini. tidak. Di copy enggak? Tidak, yang di copy hanya ini. Yang ada Nah, anggarannya. ini di copy, dimasukkan ke sini. Oh ya, yang ada anggarannya. Nah, dimasukkan ke sini. Hanya yang ada anggarannya saja yang dimasukkan ke dalam RKAS, yang ya saja, di RKT. Pun mulai mudeng napa mubeng? Udah mulai. Nggih. Masa nggih? Sebetulnya enak Bapak Ibu mudah kalau mudeng, tapi kalau sulit ya, ini hanya seperti itu saja. Ya, ini yang dibilang. Nah, setelah RKAS ini dimasukkan, nah ini kemudian baru ini yang paham itu adalah bendahara. Coba, ini kata-kata ini ngambilnya dari mana uraian kegiatan, Mbak? Bu, Mbak atau Bu Bong? Tua saya ya, Mbak. Uraian yang ada di Arkas itu ngambil dari mana? Supaya penjenengan paham betul. Kok sudah ada di Arkas gitu? Sumbernya dari mana? Uraian kegiatan. Ini namanya nanti kode rekening. Kalau ini kode kegiatan, ada kode kegiatan, ada kode rekening. Di mana kode rekening? Di SSH, standar satuan harga, betul nggak, Bu? Nggih. Ini bahasanya ini ada di SSH. Jujur karena saya bukan bendahara, saya kata-katanya ngawur ini. Tapi betul nggak, Mbak? Ini konsumsi gitu ya, 50 dus ini betul. Oke. Kemudian ini konsumsi rapat dinas misalnya, Pak. Ini betul. Oke. Ini. Jadi kalau sudah masuk ke sini, ini sudah nanti adalah peran bendahara bos menjadi sangat besar di sini. Karena yang menentukan uraian kegiatan itu apa saja yang ada di SSH yang sudah dimasukkan oleh markas kabupaten, sudah diinputkan ke Arkas itu. Betul, Mbak? Ini jadinya ini. Sehingga kalau kita menguasai ini, nama-nama ini harus tepat. Nama-nama ini harus tepat. Jadi nggak boleh misalnya di sini diganti ayam goreng gitu ya, nggak bisa diganti. Sudah ada di
kata-kata ini diksinya sudah ada di SSH yang sudah diinputkan oleh markas ke dalam sistem arkasnya kabupaten. Nah, ini setelah ini, ternyata saya salah memasukkan ini. Ya, kegiatan yang pertama ini habisnya 2.355.000. Nah, disinilah penjenengan ngentek duit selama 1 tahun. Nah, nanti salah satu caranya supaya isih berapa begitu ya. Katakanlah uangnya itu katakanlah misalnya saja 60 juta ya. Duit bose gitu ya. Ini nanti dikurangi ini. Nah, masih 57 juta. Mundur lagi, dikurangi lagi sampai 0. Berarti uang bos habis. Ini sampai habis. Nah, yang dimasukkan ke dalam RKAS ini bukan hanya yang ada benainya saja. Ini Mbak Bos ya, diperhatikan banget. Enggak Mbak Bos. Dan yang lain-lain ya. Ini bukan hanya yang dibenahi, tetapi itu termasuk kegiatan rutin sekolah. Malah nak saya sing kon gawe, saya bendara bos, justru sing rutin wis tak gawe dhisik. Ya toh? Jadi dulu habis berapa? Nah, itulah yang lain yang digunakan untuk mengisi ini. Nah, tetapi baik yang rutin maupun yang dalam rangka rapot ini tetap diisi. Ini yang kode ini tetap diisi. Ini ngambilnya dari mana nih yang warna biru? Ngambilnya dari mana? Kok bisa ketemu 03 standar proses, 0306 pengembangan profesi tenaga kependidikan, 030660 pelatihan guru ini? Kode rekening apa kode kegiatan? Bedanya kode kegiatan dengan kode rekening. Ini kode kegiatan Bapak Ibu. Yang tadi yang SSH tadi, yang kertas, terus konsumsi, ballpoint, itu adalah kode rekening. Kertas sendiri, ballpoint sendiri, itu ada kodenya sendiri, kode barang, kode yang atau kode belanja jasa, itu sudah ada kodenya sendiri. Itu namanya kode rekening. Nah, ini ngambilnya dari mana? Di sini, sheet berikutnya ini, kode arkas. Nah, ini sudah saya sisipkan di sini. Sudah saya sisipkan. Sudah saya sisipkan. Nah, ini yang pinter komputer sudah tahu caranya. RKAS ini misalnya ya Bapak Ibu, pelatihan ini sudah terisi semua ya. Ini sudah terisi semua. Contoh mencarinya menggunakan apa Bapak Ibu? Contoh mencarinya ini saya hapus ya. Ini saya hapus del. Yes, ya. Ini kita mencari kode kegiatan partisipasi di komunitas belajar antar satuan pendidikan. Kata-kata ini tadi kan ada di paling kanan tadi ya. Kolom paling kanan. Betul ya? Ini kan jadi kan bingung mencari. Mencari ini partisipasi di komunitas belajar antar satuan pendidikan. Mencari di sini sebanyak ini
jileng. Ora rampung-rampung. Caranya Ctrl F. Nah, ini sudah. Ya Ctrl F ya. Nah, Ctrl F. Nah, ini terus dari sini apa? Dikopikan ini ya. Betul ya? Mas, betul ya? Ya, caranya ini dimasukkan ke sini lah. Terus pas. Oh, belum saya copy tadi ya. Nah, ini masukkan ke sini nggih. Betul ya? Terus di paste, terus find next. Nah, sudah ketemu ini. Sudah ketemu ini partisipasi di komunitas belajar antar satuan pendidikan. Nah, ini ada di mana? Tinggal ini dimundur nih. Nah, ya toh? Sudah tinggal di copy. Sudah tinggal di copy, masukkan ke sini. Nah, sudah masuk, tinggal ditata. Nanti penjenengan bisa membuat format sendiri yang menata ini supaya lebih bagus, lebih cantik, lebih cepat, monggo. Nah, ini sudah tertata. Jadi nggak usah mencari untuk begitu mengisikan ini. Nah, Mbak Bos, jenengan sing rutin ini sudah disertai ini belum, Mbak? Sudah disertai dengan kode ini belum? Sudah ya, yang rutin, yang untuk listrik, honor GTT masih ada? Masih dan sebagainya, tolong dilengkapi nggih. Terus nanti dimasukkan. Nah, di sini tidak harus ada ini benainya. Syukur ada pas, Mbak ya. Syukur pas, ya, dipas-paski. Nomor 3 ini menjadi penting Bapak Ibu. Menjadi ini makanya saya beri warna merah. Kalau duitnya sudah habis, sudah 0 tadi ya, sudah 0, sudah habis. Ini nomor 3 ini nanti di sort, di kolom ini, di sort, supaya ngumpul yang nomor 2 sendiri, nomor 3 sendiri. Lah tujuannya apa Bapak Ibu? Bendara Bos, tujuannya apa kok dikumpul ke? Per standar. Bagus ya, supaya langsung per standar. Oh, karena 02 itu standar isi, ya. Terus nomor 03 standar proses. 04 tanding. Betul ya? Betul ya itu ya. Jadi nanti jelas, oh ternyata untuk standar isi kegiatannya ini, kemudian kegiatannya ini, terus untuk apa saja, habis berapa saja dananya itu, nanti berasal dari ini di sort nanti, supaya ngumpul di standar isi sendiri, proses sendiri. Jadi tipsnya buat yang rutin dulu, baru ini, baru yang ini. Seandainya dari sini kok masih kurang, ini nanti di PMM kan yang tanpa biaya, ya, yang tanpa PMM, yang tanpa biaya. Nah, terkait dengan RKT, tulung dengan tulung, apa yang menjadi di sheet ketiga, yaitu prioritas rekomendasi. Yang ada berapa prioritas rekomendasi? Ada 12. Semuanya
diusahakan masuk ke program kerja. Lupa nanti biayanya jadi banyak, tidak semua biaya gitu ya. Karena bisa di sini hanya menggunakan PNM, kan gitu ya. Begitu. Tapi menjadi 12 prioritas rekomendasi itu berubah menjadi program prioritas. Jadi penjenengan nanti ditanya oleh pengawas apa yang menjadi program prioritas SMP Negeri 1 Weru, jawabannya sudah langsung ya. Seluruh warga sekolah juga harus harus tahu program sekolah ini, program prioritasnya ini. Jangan sampai betul ngertos dulu lah, tukul lah kancane ini kok mawon, taken kali kepala sekolah mawon. Jangan. Semua warga sekolah wajib paham program prioritas SMP ini. Nah, program prioritas itu tidak semuanya harus berbiaya. Tidak semuanya harus berbiaya. Jadi ada yang tidak berbiaya. Ini tulung ya, tulung. Tulung. Oh, kurang 3 menit. Aduh, aku harus asik ngomong ini, kelalen aku ya. Baik, Bapak Ibu, sudah jam 12 kurang 3 menit, monggo istirahat dulu isoma. Kemudian nanti masuk lagi setengah 1 cukup enggak? Cukup ya, ngeten nggih. Musolane ageng mbok, ageng. Nggih, wis langsung dahar, langsung mlebu ke sini. Nanti ada materi bagus dari saya. Nanti yang kedua tentang PBD. Saya kira monggo pun langsung saja. Iki wis nyun sewu saya keasikan ngomong rendel kejam. Monggo silakan di Bapak Ibu untuk isoma dulu. Terima kasih kepada Bapak Esti Rahmat biasa, Bapak Ibu Guru. Untuk sekarang waktu menunjukkan jam 12, kita isoma dulu, kemudian nanti kumpul lagi jam setengah 1. Terima kasih, monggo untuk melaksanakan sholat zuhur bersama.